Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam Sekolah Dasar kelas 4 Kurikulum Merdeka. Anak-anakku semuanya yang solih, solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang menyambut usia balik. Cuman sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Anak-anak semua, pasti kita tahu yang namanya kehidupan itu pasti mengalami perubahan dan pertumbuhan. Coba anak-anak perhatikan pada gambar. Di sana mulai dari angka 1 hingga selanjutnya akan mengalami perubahan dalam pertumbuhan manusia. Kira-kira anak-anak berada pada level atau nomor berapa? Coba perhatikan. Mungkin berada di nomor 2. Atau mungkin sudah berada di nomor 3. Ya, pasti. Nomor 3 adalah kelas 4. Nah, di kelas 4 ini anak-anak akan mengalami perubahan pada diri anak-anak sendiri, yaitu memasuki usia balik. Apakah anak-anak sudah balik semua? Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, mari kita pelajari apa itu. Secara bahasa, balik itu artinya sampai. Nah, secara istilah beda, mempunyai arti bahwa balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Itulah yang dinamakan balik. Diulangi kembali bahwa balik secara bahasa adalah artinya sampai. Namun secara istilah balik artinya kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Oleh karena itu, dengan memasuki usia balik, maka anak-anak sudah diwajibkan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Yang mana perbedaan antara balik dan belum balik, jika sebelum balik, anak belum diperintahkan untuk menjalankan agama Allah. Akan tetapi, jika sudah balik, kewajiban menjalankan agama Allah adalah tanggung jawab bagi anak-anak semuanya. Selanjutnya, mari kita perhatikan tanda-tanda balik atau perubahan yang terjadi pada diri anak sendiri yang akan atau sudah dialami oleh anak-anak sendiri. Yang pertama yaitu tanda balik bagi laki-laki, yang mana laki-laki akan mengalami namanya mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Ketika anak tidur, nah tiba-tiba bangun dari tidur celananya basah. Yang mana basahnya tersebut tidak berbau pesing atau tidak seperti anak-anak ketika ngompol. Akan tetapi basah tersebut agak kental dan berbau amis. Nah, jika anak mengalami hal demikian, maka anak-anak sudah ditandai atau memasuki usia balik. Karena
Yang pertama, tanda usia balik adalah mimpi basah yang terjadi pada manusia. Kapan mimpi basah itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Semua sudah diatur oleh Allah dan tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Nah, selanjutnya, apakah ada hubungannya balik dengan hitan? Tidak ada. Banyak anak laki-laki yang dihitan atau sunat waktu kecil, waktu bayi. Dan itu bukan menandakan dia sudah memasuki usia balik. Akan tetapi, jika anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah, maka anak tersebut sudah bisa dikatakan memasuki usia balik. Nah, sekarang pada perempuan, apabila anak-anak perempuan mengalami keluarnya darah dari kelamin anak perempuan, jangan takut. Itu adalah tanda bahwa anak-anak mengalami menstruasi atau haid. Nah, ketika anak-anak sudah mengalami hal demikian, jangan lupa tanyakan kepada orang tua untuk diberi pemahaman dan diberi penjelasan. Karena setiap perempuan pasti akan mengalami hal demikian. Nah, kapan? Nah, pastinya di atas usia 9 atau 10 tahun. Jika memang sebelum usia tersebut sudah mengalami haid atau menstruasi, maka sudah bisa dipastikan anak perempuan itu sudah memasuki usia balik. Sudah memasuki usia balik yang mana dia sudah mempunyai kewajiban atas perintah Allah dan menjalankan semua larangan Allah. Sekali lagi, bagi anak-anak perempuan yang mengalami keluarnya darah dari kelamin anak perempuan, jangan takut. Tanyakan kepada orang tua untuk diberi penjelasan dan supaya anak-anak paham bahwa hal demikian merupakan pertanda memasuki usia balik bagi anak-anak perempuan. Nah, selanjutnya perubahan atau tanda-tanda yang terjadi ketika memasuki usia balik adalah tumbuhnya rambut, berkumis, jenggot, rambut ketiak bagi laki-laki, pertumbuhan fisik semakin cepat, dan tumbuh jakun. Apa itu jakun? Jakun adalah benjolan yang ada pada leher anak laki-laki. Itu pasti terjadi, apalagi anak peserta didik yang kurus, maka akan nampak benjolan tersebut terdapat pada leher anak. Dan selanjutnya perubahan yang terjadi atau tanda balik yang terjadi pada anak laki-laki adalah bahan suara. Suaranya akan membesar, yang tadinya kecil akan membesar. Nah, itu adalah perubahan atau tanda-tanda yang terjadi pada anak laki-laki ketika memasuki usia balik. Selanjutnya, tanda-tanda bagi perempuan masih ada. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Contoh, rambut pada bagian ketiak atau rambut pada bagian kemaluan. Selanjutnya, tanda-tandanya adalah pertumbuhan bagian pinggul dan dada. Jelas, laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, untuk perempuan, jika sudah memasuki usia haid, akan mengalami pertumbuhan pada bagian pinggul dan pada bagian dada. Dan yang terakhir, yang terjadi tanda-tanda memasuki usia haid pada perempuan juga perubahan suara. Suara anak-anak yang tadinya kecil akan menjadi agak lebih besar atau lebih besar ketika didengarkan. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari beberapa tanda-tanda yang terjadi pada manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika sudah memasuki usia balik. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan anak-anak dapat memahami
pemaparan atau penjelasan dari Bapak Guru terkait dengan memasuki usia balik, balik itu apa, balik itu pengertiannya apa, dan tanda-tanda memasuki usia balik itu seperti apa saja, baik yang terjadi pada anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita semua mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari dan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu menjalankan perintah yang sudah ditentukan oleh agama Islam sebagai tanda atau bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan. Mari kita akhiri pelajaran pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat belajar dan memahami kembali.